Hebat Panderman. Apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan semangat. Spirit of Mary. Kali ini kita akan masuk dalam manajemen stres. Nah, kenapa kok masuk manajemen stres? Ya, karena di masa pandemi ini kita mengalami masa jenuh, rasa nggak enak. Maka kita perlu mengatur semuanya sehingga kita bisa menjadi pribadi yang tangguh dan menjadi pribadi yang menang. Yuk, kita ikutin. Kita lihat dulu pengertian manajemen stres. Apa sih manajemen stres itu? Manajemen stres merupakan suatu keterampilan yang dapat digunakan oleh individu untuk bisa mengelola. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita sendiri kadang mengalami rasa tidak enak. Jadi kita perlu mengelola saat menghadapi tekanan yang muncul baik dalam diri maupun luar diri. Kalau dalam diri itu apa ya, Bu? Kalau dalam diri itu, misal kita mendapatkan sesuatu tugas. Tugas 1, tugas 2. Mana ya yang mau kita selesaikan lebih dulu? Aduh, tapi aku tetap ingin nge-game nih, aku tetap ingin main. Nah, ini tekanan dari dalam diri. Kurang paham tentang prioritas. Dari luar diri, lagi asik-asik mengerjakan, tiba-tiba ting-tung. Main yuk, chat yuk, random yuk. Nah, itu yang dari luar diri. Atau dipanggil sama orang tua. Nah, ayo sini, bantu, mama, bapak. Itu dari luar diri. Tetapi, kalau kita bisa mengelola diri, yakinlah, yang dari luar diri ini, kita tidak akan ada kendala. Karena apa? Kita udah menang dari dalam diri. Jelas? Sedangkan tujuannya kita belajar apa sih? Terutama di masa pandemi ini ya. Untuk memperbaiki kualitas hidup individu agar menjadi lebih baik. Nah sekarang coba deh. Siapa yang akhir-akhir ini tidurnya bermimpi? Saya, Bu, mimpinya indah, Bu. Ketemu sama artis K-pop. Oke. Jangan kau pikir mimpi indah itu enak dan enak sekali. Justru ketika kamu mimpi bertemu seorang, mimpi itu adalah apa yang ada dalam pikiran masuk ke dalam alam bawah sadar. Untung terungkap lewat mimpi. Kalau nggak terungkap lewat mimpi, itu bisa menyebabkan stres tadi. Ya. Nah, biar kualitas hidup kita lebih baik apa? Ya kita mengelola. Kenapa ya kok aku gagal di sini? Kenapa kok ya aku nggak bisa yang ini? Itu perlu dikelola. Sudah jelas ya tentang pengertian dan tujuannya kita belajar manajemen stres. Sekarang Bu Yuni mau menjelaskan kenapa kok bisa kita stres belajar di masa pandemi. Yang pertama nih, bosan. Ya, bosan. Bosan di rumah aja. Bosan nggak bisa ketemu teman-teman. Bosan kemudian banyak tugasnya. Jenuh. Apa bedanya bosan sama jenuh? Kalau bosan itu masih taraf yang awal, kalau jenuh itu sudah mulai hati-hati. Jenuh. Sudah mulai marah-marah, nah itu udah mulai jenuh. Hati-hati di sini ya. Itu bisa masuk dalam stres awal. Setiap orang itu bisa stres kok. Kan ada tahap mudanya ada stres awal, stres menengah, dan stres tingkat lanjut. Ini yang kemudian masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Ya. Kalau masih awal-awal ini, mari kita mengelola supaya kita bisa menang jadi pribadi yang lebih berkualitas. Ya. Lalu penyebab stres belajar di masa pandemi, nggak paham tentang materi pelajaran. Ini mau dibuat apa nih materi ini ya Bu ya? Aku nggak paham. Lalu yang keempat nih, apalagi kalau misalnya mau penilaian akhir tahun, khawatir nilainya menurun, nggak ada kelas. Ya, itu penyebabnya. Terus, apa yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi stres? Yang pertama nih, salah. Ya.
Nih, yang pertama, bicara dong, berbagi cerita. Berbaginya apa? Nah, kalau kamu nggak paham, tanya kepada guru bidang studi. Terus, Bu, saya nggak paham. Yakin, Bu, tolong saya. Kalau kamu sudah macak melas gitu ya, yakin gurunya pasti mau membantu. Atau cuma sekedar cerita sama teman atau keluarga, bahkan guru BK. Boleh, siapapun yang kamu merasa nyaman. Boleh, cerita. Bu, saya bosan. Karena dengan kamu bercerita, itu tuh keumpekan atau rasa bosan dan jenuh itu keluar. Dan merasa ada yang senasib. Ternyata temanku kayak gitu ya. Ternyata orang dewasa sekitarku, atau orang tua, guru juga mengalami seperti itu. Tapi gak pantang menyerah loh. Itu manfaatnya bicara atau berbagi cerita. Lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya salah deh. Nah, berikutnya itu tidur yang cukup. Kebanyakan merasa bahwa akan belajarnya di rumah, enak, gak perlu mandi, gak perlu, tetap perlu mandi. Tapi sebelumnya cek dulu, kualitas tidurmu cukup gak? Karena faktanya 21 siswa melaporkan merasa lebih stres ketika mereka tidak cukup tidur. Kenapa? Udah selesai belajar, aku kan butuh refreshing, nonton drakor. Gak apa-apa kalau nonton drakornya sampai jam 10. Tapi tugas-tugas sebelumnya selesai. Gak apa-apa nge-PUBG atau game lainnya sampai jam 10. Karena jam 5 kamu harus bangun. Jangan bangun kemudian geruduk-geruduk. Gak pakai doa. Gak pakai sarapan. Itu yang membuat kamu stres. Tubuhmu perlu juga diatur ritmenya. Ya. Oke, jelas ya. Tidur itu ternyata berpengaruh. Bu, saya tuh biasa tidur siang 2 jam. Dari jam 2:30 sampai 4:30. Enggak apa-apa. Tidur cukup, paling enggak seusiamu 8 sampai 9 jam. Nah, hitungan dewe. Bu, kalau tidur siang termasuk enggak? Kalaupun kamu enggak bisa tidur siang 8 sampai 9 jam, itu berarti dari malam sampai pagi. Kalau tidur siang, ya paling enggak kurangi 1 jam. Tetap malam itu butuh paling enggak 8 jam. Karena kamu sedang bertumbuh, otakmu sedang butuh istirahat. Fisikmu juga, guru biologi pasti menjelaskan manfaat untuk tidur itu apa. Ya. Nih, yang ketiga ini, maksudnya, kamu bisa kok nonton, bisa kok bukan hanya drakor ya, bisa main game, anime. Karena itu bentuk hadiah, kamu reward pada dirimu sendiri karena kamu telah menyelesaikan tugas sulit banget. Ya, paling nggak istirahat 2 jam. Bisa dipotong-potong istirahatnya, misalnya 30 menit selesai belajar. Tapi Bu, nanti kalau nonton penasaran, materinya hilang. Silakan, kamu yang tahu dirimu. Kalau nanti orang tua atau guru terlalu mengatur, nanti kamu stres, kamu nggak dapet poinnya, malah dadah bye-bye. Jangan sampai ya. Jadi nonton, main, apapun itu yang bersifatnya senang dan senang banget, itu tujuannya sebagai reward atau hadiah, bentuk penghargaan pada dirimu sendiri. Jelas ya? Ini yang keempat, mengatur waktu dengan baik. Bagaimanapun, kegiatan apapun itu harus dilakukan, dijadwalkan dengan waktu seefektif mungkin. Jadwal yang teratur itu mengurangi rasa stres. Ya. Jadwal belajar pastinya lebih banyak dong daripada jadwal bermain. Lucu kalau jadwal bermainnya lebih banyak, ya kan? Mengerjakan tugas sekolah. Ya. Jangan sampai ada kekacauan pada aktivitas sekolah. Semoga bisa dipahami ya. Semangat! Nih, pada slide terakhir ini ada kalimat motivasi untuk anak-anak hebat Pandarma. Yang pertama,
Yang namanya belajar itu tidak didapat dengan kebetulan. Kebetulan aja Bu, dia dapat guru les yang bagus, guru les yang enak. Yang namanya guru les, yang pintar ya tetap guru lesnya. Ya. Tapi dianya ya, kalau nggak ada usaha, ya gitu-gitu aja. Makanya yang namanya belajar itu harus dicari, gali, dan dengan semangat disimak dengan tekun. Karena pengalaman menunjukkan kalau tidak ada semangat dari dalam diri ini, maka untuk meminta lebih itu nggak ada. Kayak misalnya kita mau makan nih, padahal makannya udah enak-enak nih, disajikan hangat-hangat. Waduh, bukan hanya bakso, tetapi ada capcay, ada kepiting, ada, maaf ya. Nah, tapi kamu males aku. Waduh, sia-sialah makanan itu. Nah, yang kurang makan mungkin bisa memikirkan bahwa pelajaran itu kayak makanan. Ketika aku belajar banyak, aku makan banyak, aku tambah pintar. Otakku yang membesar, bukan bodinya ya. Please deh ya. Lalu yang kedua, tapi ketika kamu menunggu saja, nunggu teman menjelaskan tanpa melakukan sesuatu, sebagai hubungin gurunya. Nah, itu jauh lebih enak, jauh lebih luar biasa. Karena jawaban teman itu kadang tidak pernah datang pada waktu yang tepat. Wah, udah basi, udah deadline-nya udah telat, gitu ya. Kadang karena teman sendiri bukan nggak mau ngasih tahu jawaban, bukan. Tetapi teman sendiri punya kesibukan sendiri, dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sampai sini anak-anak hebat. Jika ada pertanyaan, boleh langsung japri Bu Yuni. Jika mau bercerita, saya poin nomor 1, boleh langsung japri. Ya. Boleh siapapun, Bu Yuni, Bu Maria, atau guru-guru lain. Silahkan. Yang penting kamu bisa dibantu dengan cara yang tepat. Dan kemudian balik lagi ke kamu, ada nggak semangat untuk memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang berkualitas. Oke? Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Spirit of Mary.